Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jagat Tengah Wengi. Para pendengar setia Jagat Tengah Wengi, apakah kalian tahu ada sebuah cerita kelam gadis malam yang mengharuskannya untuk bertahan hidup dengan menjajakan tubuhnya, atau biasa disebut juga dengan wanita malam? Dahulu ada sebuah cerita tentang hantu penunggu gang sempit yang biasa orang kenal dengan nama Bu Tape, atau sebuah tempat duduk dari semen yang bertuliskan Bu Tape, yang kala itu sangat populer di kalangan masyarakat. Dahulu, sebelum beralih fungsi menjadi perumahan, area sekitar Bu Tape adalah tempat para wanita malam yang menjajakan tubuhnya. Cerita ini bermula saat salah seorang wanita yang sebut saja namanya Bunga. Sengaja aku samarkan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Jadi, Bunga adalah wanita berusia sekitar 30 tahunan yang terpaksa memilih profesi sebagai wanita malam yang menjajakan tubuhnya untuk memuaskan nafsu para lelaki hidung belang. Malam itu sedang turun gerimis. Ada seorang wanita tengah berlari sambil mengangkat tangan kanannya yang memegang tas yang dia jadikan sebagai pengganti payung agar tubuhnya tidak basah oleh gerimis malam itu. Kemudian ia berhenti dan berteduh di bawah bangunan ruko yang sudah terbengkalai. Sedangkan di belakang ruko tingkat 2 itu terdapat hamparan sawah yang luas dan terdapat hutan sengon. Hujan beserta angin menggantikan gerimis. Bunga yang kala itu sedang berteduh dan sudah gusar. Beberapa kali ia nampak menggosok kedua telapak tangan serta kedua lengannya. Baju minim yang ia kenakan membuat angin leluasa menerpa seluruh bagian yang terbuka pada tubuh Bunga. Tidak seperti malam biasanya, malam itu sangatlah sepi. Bunga tidak menjumpai seorang pun yang lewat. Sedangkan jarak Bu Tape dan tempat Bunga berteduh hanya berjarak 150 meter saja. Beberapa kali Bunga menoleh ke arah Bu Tape. Di tempat itu juga tak jumpa seorang pun. Padahal biasanya tempat itu ramai oleh pengunjung malam. Malam semakin larut dan beberapa kali Bunga nampak melirik di jam layar gawainya. "Aduh, sudah jam 1 lebih," gerutunya sambil mengernyitkan keningnya. Tak ada tanda-tanda hujan akan reda dalam waktu dekat, pikir Bunga saat itu. Matanya melihat ke arah langit yang sesekali menampakkan kilatan cahaya petir yang membuatnya semakin gelisah. "Dek, lagi menunggu seseorang ya?" Sampai sebuah suara berat terdengar parau dari seorang pria parubaya menyapanya dan membuatnya tersentak kaget. "Begini, tadi saya ke tempat di ujung sana, tapi sepi, jadi saya berniat langsung pulang saja. Tapi tiba-tiba saya lihat adik di sini, jadi ya saya mampir. Oh iya, apa adik bisa melayani saya sebelum pulang?" Sambil menuju ke arah Bu Tape yang terlihat sepi tiada orang. Malam Kamis itu, Bunga tidak menaruh curiga pada pria yang baru dijumpainya. Bunga berpikir pria tersebut sama seperti pelanggan yang lainnya. Nasib baik dan buruk manusia hanyalah Allah yang tahu. Begitu juga dengan kematian, hanya Allah juga yang tahu dan bagaimana cara kematian manusia tersebut. Seperti yang dialami Bunga malam itu, malam tragis yang membuatnya kehilangan nyawanya. Mayat Bunga dikubur di dalam ruko yang terbengkalai tersebut. Jeritan terakhirnya hilang bersama suara derasnya air hujan. Entah sampai kapan tepatnya, mayat Bunga ditemukan setelah puluhan tahun dan hanya menyisakan tulang belulangnya saja. Narasumber yang merupakan teman Dika dan kebetulan rumahnya berdekatan dengan lokasi ruko tersebut menceritakan penampakan yang dialami oleh warga sekitar dan bahkan para pengguna jalan yang kebetulan lewat. Sebelum melanjutkan ceritanya ke bagian yang paling membuat jantung berdebar, Husni menyolot rokoknya dan menghisap dalam-dalam, lalu mengeluarkan kepulan asap putih dari mulutnya.
Sementara Dika tengah sibuk dengan ponselnya yang ku tahu dia sedang bermain game di kawainya. Entah kapan, waktu pertama kali kemunculan hantu wanita itu yang kata kebanyakan orang memakai gaun minim warna hijau dengan tas yang ditenteng di tangan kanannya. Husni menguping pembicaraan Pak Salim pagi itu yang katanya jika semalam saat Pak Salim pulang dari tempat kerjanya dikarenakan harus lembur dan malam itu cuaca sangatlah cerah, langit malam dihiasi penuh dengan bintang dan cahaya bulan. Waktu itu Pak Salim pulang dengan berjalan kaki. Ketika sampai di pertigaan dekat ruko yang terbengkalai, tiba-tiba tas plastik yang berisi kue oleh-oleh untuk anak dan istrinya terjatuh. Refleks Pak Salim mengambil tas plastiknya sambil berjongkok. Nah, pada saat berjongkok itulah Pak Salim mencium bau yang aneh. Bau amis darah yang tercium samar-samar. Awalnya Pak Salim masih berpikir positif, tapi lama-kelamaan bau itu mulai berubah menjadi bau busuk semacam bangkai. Ketika Pak Salim sudah kembali memungut tas plastiknya, lelaki tersebut tersentak kaget. Pak Salim mendapati sebuah wanita tengah berdiri seorang diri di bawah tiang besi lampu penerang jalan. Dahulu, lampu jalan kebanyakan memakai cahaya kuning. Awalnya, Pak Salim tidak merasa aneh. Di area dekat rumahnya memang terkenal dengan tempat lokalisasi ilegal dan Pak Salim berpikir mungkin wanita itu adalah salah satu dari wanita yang sedang menjajakan jasanya. Kemudian Pak Salim melanjutkan langkahnya dan menuju rumahnya yang hanya berjarak beberapa meter saja. Pak Salim merasa sedikit aneh ketika ia melewati sosok wanita itu. Wanita itu hanya diam tanpa bergerak dari tempatnya. Bahkan wanita tersebut berdiri sambil menunduk tidak jelas dikarenakan wajahnya tertutup oleh rambut panjang milik wanita tersebut. Sebenarnya saat itu Pak Salim sudah ketakutan. Pasalnya ketika Pak Salim melewati wanita itu, sekilas Pak Salim melihat ada darah yang menetes dari arah muka yang tertutup rambut. Baru beberapa langkah ketika sudah melewati wanita itu, tiba-tiba Pak Salim dikejutkan oleh suara serak yang memanggilnya. "Pak, saged nulungi kula." Yang artinya, "Pak, bisa menolong saya?" Jantung Pak Salim berdegup kencang saat itu juga, sementara kakinya tidak bisa ia gerakkan. Dengan mulut bergetar sambil membaca doa, Pak Salim menoleh ke arah belakang secara perlahan. Pak Salim pun menjawab dengan berbata-bata, "Iya, tolong apa ya?" Dan saat Pak Salim menoleh ke belakang, ia tidak mendapati wanita yang tadinya berdiri di bawah tiang lampu dekat ruko. Kemudian Pak Salim berbalik ke arah ruko untuk mencari wanita yang tadi memanggilnya. "Di sini, Pak." Suara itu datang dari belakang dan diikuti dengan sebuah tepukan di bahu kiri Pak Salim. Kembali Pak Salim terkejut, jantungnya terasa mau copot ketika mendengar suara wanita yang tadi memanggilnya kini tiba-tiba sudah berada di belakang punggungnya. Kedua kaki Pak Salim gemetaran seakan tak kuasa menahan berat badan lelaki parubaya yang bertubuh kurus tersebut. Kembali tercium bau anjir darah saat itu. Pak Salim mencoba memberanikan diri untuk berbalik karena rasa penasarannya. Padahal saat itu celananya sudah basah oleh air kencingnya. Suara jeritan wanita bergaun hijau itu begitu nyaring sampai-sampai membuat gendang telinga Pak Salim sakit. Dan yang lebih mengerikannya lagi, dengan jelas Pak Salim melihat wajah pucat dengan mulut menganga yang mengeluarkan banyak darah tengah berteriak kepadanya. Saat itu juga Pak Salim tak sadarkan diri dan keesokan harinya ia mendapati dirinya bangun dalam keadaan telanjang bulat di dalam ruko lama yang belum jadi tersebut.